Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Candice Imelia, NPM 2517051045 dan kawan-kawan saya. Saya Aldivan Saputra, MPM 2517051012. Saya Ferdinand Kisani Putri dengan NPM 2517051046. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek mini game kami yang akan didemokan oleh kawan-kawan saya. Baik, pertama-tama kita bakalan mendemokan cara menyelesaikan game Amaze. Nah, yang kedua itu saya bakalan ngasih tahu apa aja fiturnya. Dan yang ketiga kita jelasin tentang keunggulan. Dan yang keempat adalah kekurangannya. Baik, kita demokan terlebih dahulu. Di sini ada 5 game yang kita bisa mainkan. Nah, di sini saya bakalan nyoba game yang satu. Game yang satu sudah saya coba di yang satunya. Nah, sekarang kita coba ke level 2. Nah, tujuan kita tuh sama ya guys ya. Yang dimana S sebagai start dan F sebagai finish. Ya, kita selesaiin dulu nih gamenya. Oke, selesai. Nah, ini kekurangannya ini nggak bisa balik ke menu. Jadi harus aku ulang. Aduh. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjut ke medium. Oke, sudah selesai. Kita lanjut lagi ke level selanjutnya yaitu level 4. Oke, udah ketemu. Sorry guys, soalnya gua udah agak lupa. Terakhir kali gua uji tuh 3 hari yang lalu. Jadi ini skornya nanti pertama-tama sudah saya tentukan dari saya ini selesaikan gamenya. Nah, mungkin ini ada yang masih salah ya. Atau saya salah jalur. Biasanya tuh ada jalur shortcut ya guys ya. Nah, ini yang hard. Kita dapat 5 skor. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang very hard. Alright. Yang very hard nih. Yang ngesel ini ininya jalurnya tuh panjang. Jadi butuh waktu yang lama. Tuh, salah pencet lagi. Oke, saya lupa di bagian sini, harusnya sini ya. Astaga. Pikun. Baik, itu saja buat mendemokannya. Baik, saya Aldivan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa aja yang ada di game kami. Yang pertama, ini adalah tampilan menu. Yang dimana di tampilan menu ini ada 5 maze atau 5 labirin yang kita bisa coba. Dan satu untuk kita keluar. Nah, di sini juga ada fitur yang mana jika kalian chat Q, maka langsung keluar. Dan untuk enter itu langsung kayak nge-select atau masuk. Dan di sini ada arrow yang bisa kalian gerakin bawah atas bawah atas. Nah, di sini saya akan mencoba game yang easy. Nah, di sini ada tampilan buat labirinnya berwarna biru hitam. Dan di sini juga ada yang namanya itu skor, skor level, skor tiap level. Nah, di sini ada 2 skor nih, mulai dari langkah dan skor. Nah, skor ini itu sudah saya tentukan yang dimulai dari 1300.
Nah, satu langkah itu bakal ngurangin 1.300, ngurangi 5 skor setiap langkah. Nih, seperti ini satu langkah jadi 1295, kita langkah lagi 1290. Nah, di sini kita tujuannya tuh untuk menyelesaikan puzzle ini sampai ke dalam finish. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya queue. Jadi bagi kalian yang kesusahan atau sudah capek dengan ini, kalian bisa langsung aja queue di dalam game ini. Nah, baik, di sini kita sudah sampai ke bagian finish. Nah, jika kalian sudah masuk ke dalam finish, langsung ke bagian menu skor. Nah, ini dia cuy, menu skornya, yang dimana ini adalah total langkah yang kita tempuh, dan ini adalah final score dari hasil yang kita sudah sampai. Nah, bagian sini buat row sama queue itu tidak aktif. Yang aktif hanya bagian 1, 2, dan 3. Yang dimana jika kalian klik 1, maka bakalan kembali ke labirin tadi. Jika kalian pencet 2, maka akan langsung ke menu utama tadi. Dan ketiga itu langsung keluar. Nah, selain fitur-fitur yang sudah variatif tadi ya, banyak juga tersedia program game kami juga ini memberikan beberapa keunggulan. Ini tidak hanya menampilkan tampilan menu atau labirin yang menarik saja gitu, tapi bisa kita lihat nih di struktur kodenya ini sudah terstruktur dengan sangat rapi. Jadi kalau kita ingin mengetahui, ingin mempelajarinya, nih bagian fungsinya ini apa, gunanya itu untuk apa, untuk bagian array, looping, terus ada juga ini tuh buat karakternya itu menjadi berwarna dan tampilan menu menjadi lebih menarik atau efektif gitu ya. Terus kami juga menyediakan variasi level, jadi nggak hanya ada satu level saja. Jadi ada 5 variasi level dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda pula. Nah, dalam level itu juga terdapat skor yang berbeda-beda juga tergantung dengan tingkat kesulitan level tersebut. Nah, ini levelnya dimulai dari level 1 ini dengan tingkat kesulitan paling mudah, yaitu sangat mudah. Terus ada level 2 easy atau mudah, ada level 3 itu yang normal, level 4 yang lumayan sulit, dan level 5 itu yang paling sulit. Selanjutnya, nah program game kami ini juga bisa berjalan nggak hanya di Windows saja, tapi di Linux juga bisa, di macOS juga bisa, asalkan sudah terinstall library and curses tentunya. Nah, untuk bagian labirinnya nih, nah tampilan labirin kami ini juga sudah sangat menarik karena output yang keluarnya itu nanti akan berbentuk seperti labirin atau blok yang labirin pada umumnya lah. Karena kan kalau misalkan bentuknya masih kayak pagar gitu kan kurang rapi ya, jelek gitu kan. Jadi kita yang ngelihatnya juga, pemain yang ngelihat itu kayak kurang enak ngelihatnya. Kemudian untuk karakter, nah karakternya ini kita juga pakai karakter huruf O tuh sebagai yang memainkan atau yang menjalankan programnya, yang memainkan ya, menyelesaikan gamenya ini. Game ini juga bisa dikontrol dengan mudah lewat keyboard, yaitu pakai tombol panah atas bawah dan juga kanan kiri itu. Jadi nggak usah pakai lagi yang kayak pakai kursor gitu, ngarah-ngarah itu kan sulit gitu ya. Nah, karena kan kami juga pakai fungsi yang init pair itu ya, biar tampilannya itu lebih berwarna. Nah, itu sehingga si menunya ini dan labirinnya juga itu membuat jadi lebih berwarna, kayak menarik gitu ngelihatnya, nggak flat-flat banget tampilannya. Kami juga memilih tema game ini itu pasti ada alasannya, kayak manfaatnya itu apa sih? Itu tentunya bagi orang-orang yang memainkan game ini atau untuk kita sendiri juga. Nah, game ini tentunya akan mengasah skill dalam memecahkan masalah atau logika kita itu dimainkan, kayak bagaimana cara kita memilih jalan pada labirin itu yang benar, itu yang mana, terus agar kita tidak salah jalan atau kita tidak tersesat untuk mencapai titik tujuan yang kita inginkan. Game ini juga selain sebagai hiburan juga melatih kesabaran sih, karena kan pemain itu kayak dilatih agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan seperti kayak kita salah jalan tiba-tiba nabrak gitu, atau mendapatkan jalan buntu. Nah, itu kita harus kayak sabar gitu loh menghadapinya, kayak gimana cara menyelesaikan ini agar benar gitu. Itu seperti itu. Meskipun tujuan kami sudah terpenuhi di awal, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan game ini.
Nah, kekurangan yang pertama itu belum menyediakan fitur penyimpanan dan pemuatan data permainan. Lalu yang kedua, belum tersedia sistem penilaian maupun leaderboard. Lalu yang ketiga itu dia tidak ada penggunaan waktu atau tantangan yang menggunakan waktu gitu. Nah, lalu tidak ada tersedianya itu sistem bantuan ketika pemain ini kesusahan. Jadi kita belum ada sistem bantuannya. Nah, lalu labirinnya ini masih bersifat tetap. Jadi belum bisa kayak menampilkannya itu acak. Jadi kita tuh masih buat labirinnya manual dan ini tuh juga menyebabkan keterbatasan level kita yang cuma 5 level karena kita buat labirinnya itu manual. Nah, lalu tidak terdapat musuh atau saingan. Jadi tantangannya itu hanya menyelesaikan labirin yang dimulai dari start ke finish. Tidak ada rintangan-rintangan lain. Nah, lalu selanjutnya belum tersedia power up atau item yang bisa dikoleksi. Lalu yang ke-9 itu hanya mendukung single player, jadi belum bisa mabar. Nah, yang ke-10 dia ketergantungan pada library Encasters, yang sedangkan Encasters ini tuh harus diinstal secara terpisah. Nah, lalu selanjutnya itu belum terdapat penanganan ketika ukuran terminalnya itu berubah. Nah, misalkan ukuran terminalnya itu kita perbesar atau diubah, maka tampilan labirinnya itu dia akan acak-acakan lagi. Dan ini kita belum dapat penanganannya. Lalu belum dilengkapi efek suara. Jadi kita hanya pure labirin aja, tidak ada efek suara apapun. Nah, lalu belum menyediakan tutorial atau petunjuk penggunaan. Jadi di awal itu di menu kita hanya menunjukkan tampilan menu dan langsung main. Nah, selanjutnya itu belum tersedia pembatalan langkah. Jadi kalau misalkan kita salah langkah pas main, kita itu nggak bisa batalin langkahnya, tapi kita masih bisa balik. Tapi itu tuh walaupun udah balik juga, langkahnya itu masih bisa ngurangin skor. Nah, lalu selanjutnya itu tampilan visualnya itu masih terbatas. Jadi kita kayak karakternya itu masih pakai huruf O, terus untuk inisial startnya itu pakai huruf S dan finishnya itu pakai huruf F. Sedangkan kita itu sebenarnya pengen dia tuh berupa karakter gitu, tapi karena keterbatasan jadi kita inisial pakai huruf. Nah, selanjutnya itu di tampilan menu. Jadi ketika kita menyelesaikan satu permainan, harusnya itu kita kembali ke menu untuk memilih level yang lain. Tapi ternyata pas kita selesai dan ada tampilan skor itu, dia bisanya keluar, tidak bisa kembali ke menu awal. Jadi jika ingin mencoba level yang lain, maka kita harus kembali dulu lalu login, kita mulai dari awal lagi, pilih level yang diinginkan begitu. Terima kasih.